Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat hidayah dan inayahnya sehingga kita semua bisa menunaikan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan kita semua sebagai pengikutnya. Semoga senantiasa selalu taat dalam ajarannya. Alhamdulillah, kami sampaikan terima kasih kepada Bapak dosen Ghazali Zahroni SAG MM yang telah memberikan tugas kepada mahasiswa-mahasiswi kelas manajemen A semester 2 non reguler mahasiswa Universitas Muhammadiyah Cirebon. Kami doakan semoga Bapak senantiasa selalu diberikan nikmat sehat, nikmat iman, Islam, dan senantiasa selalu menebarkan apa yang telah beliau sampaikan agar bisa bermanfaat untuk kemaslahatan para umat. Berbicara mengenai al-Islam kemuhammadiyaan, al-Islam kemuhammadiyaan merupakan dua kata, yakni Muhammad dan Diyah. Muhammad bermakna salah seorang nabi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nabi yang terakhir yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Diyah itu pengikut. Jadi untuk arti atau makna dari dua kata tersebut dapat disebutkan bahwa Muhammadiyah merupakan pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa dikatakan dalam sebuah Al-Qur'an menerangkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi yang bisa dicontoh bahkan menjadi suri tauladan bagi para umat, khususnya umat Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan pribadi yang sangat patut kita contoh, kita teladani, bahkan kehidupan beliau akan senantiasa selalu memberikan atau menebarkan sebuah kebaikan bagi para umat Islam yang ada di seluruh dunia. Lewat gerakan kemuhammadiyaan ini, kita selaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa selalu menebar sebuah kebaikan, bahkan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad juga memiliki etika-etika yang patut kita contoh, patut kita teladani, bahkan kita pun senantiasa jika ingin bahagia hidup di dunia ataupun di akhirat, kita selaku umat senantiasa harus mengikuti etika-etika tersebut. Etika yang pertama yakni ucapan. Nabi Muhammad SAW bahkan ketika dakwah ataupun menyebarkan agama Islam di tanah Arab,
ia senantiasa selalu menjaga sebuah ucapannya. Bahkan dikatakan ucapan beliau sangat menyentuh hati dan bertanggung jawab apa yang telah beliau sampaikan. Ucapan beliau sangat sopan, sangat memberikan sebuah kebaikan bagi para umat, sehingga ucapan tersebut dapat menimbulkan atau membuat masyarakat yang ada di sekitar memiliki tanggung jawab serta memiliki moralitas dalam menghadapi kehidupan yang ada di dunia ini. Yang kedua, etika dalam perbuatan. Mulai dari mata kita, mulut kita, telinga kita, hidung kita, kaki kita, kita semua sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus senantiasa berjalan lurus untuk menebarkan sebuah kebaikan. Bahkan dikatakan kita selaku umatnya harus senantiasa menjaga sebuah etika perbuatan tersebut. Mulai dari mana kita melangkah dari rumah, kemudian kita sampai ke tempat tujuan, kita harus memiliki sebuah tanggung jawab. Tanggung jawab tersebut dapat dikatakan dan akan dipertanggungjawabkan oleh kita di kehidupan akhirat nanti. Dan etika yang ketiga yakni takdir. Takdir merupakan ketetapan atau yang telah diisyaratkan Nabi Muhammad SAW selaku Rasulullah. Ia pun mengisyaratkan pada para umatnya untuk senantiasa selalu menjaga ucapannya, baik perbuatannya yang tidak disengaja maupun yang tidak disengaja, agar tidak menyakiti hati orang lain. Kita pun diingatkan bahwa ketika dalam beretika, kita senantiasa selalu menjaga norma-norma tersebut, sebab kita harus patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala yang berpedomankan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, bahkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW lewat gerakan Al-Muhammadiyah, Al-Islam Muhammadiyaan. Kita semua dapat mengambil makna atau inti dari sebuah kisah Rasulullah SAW, bahwasanya kehidupan itu hanyalah sementara. Kita semua diingatkan untuk senantiasa selalu mengerjakan amal kebaikan. Amal-amal kebaikan tersebut yang akan memberikan kita kehidupan yang lebih harmonis, lebih menyenangkan. Nikmat sehat merupakan suatu yang harus kita syukuri. Bahkan kita selaku umat Nabi Muhammad SAW juga harus senantiasa menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak baik. Lewat mata kuliah Al-Islam Muhammadiyaan, kita senantiasa selalu diajarkan bagaimana kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW untuk menjaga baik etika, ucapan, perbuatan kita, mulai dari mata, hidung, telinga, mulut, bahkan sampai kaki. Dan ketetapan atau yang diisyaratkan oleh Nabi Muhammad SAW merupakan pedoman atau petunjuk bagi kita semua sebagai umat Islam, yakni dengan senantiasa selalu mengerjakan amal kebaikan serta memberhentikan bahkan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dan
saya tangkap dari penyampaian materi yang telah Bapak Ghazali Zahroni sampaikan. Kurang lebihnya saya selaku mahasiswa meminta maaf jika ada kesalahan dalam berbicara, karena yang benar hanya Allah milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.